seharian sama anak. Paling banter tukang seblak di depan. Ya. Jajan depan ke warung, beli telur, beli cengek, beli segala macam. Ya. Lingkungannya makin berkurang. Nah, kebayang lingkungan yang ketemu tiap hari, ya punten pasangan, tapi nggak ngajak ke surga. Aku mau sholat, Pak. Tar dulu, temenin papa dulu nih, mau main biliar, misalkan. Ya. Atau pentingan kayaknya sholat atau. Ya. Sepenting itu. Nah, salah satu rezeki ya kita dikelilingin sama orang-orang yang ngajakin kita ke surganya Allah. Ya. Dan mahal, demi Allah mahal itu. Ya. Dan perhatikan waktu Nabi Yakub alaihissalam, beliau kan raja, menjelang wafat ngumpulin anak cucunya. Ya punten ya Bu, ibu punya kakek raja berkuasa, punya harta, sebelum meninggal ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Tuh kan, ingatnya warisan ya. Ternyata di Al-Baqarah ayat 133, kalau pengen nulis cepet, 2.2.133. 2 maksudnya apa? Ya, surat kedua Al-Baqarah ya. Surat pertama apa? Al-Fatihah ya. Di ayat 133-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jelang wafatnya beliau ngumpulin anak cucu, cuman pengen nanya satu hal ternyata. Ma ta'buduna min ba'di. Kalian bakal nyembah apa setelah aku tidak ada? Serius, nggak peduli ya kalian mau jadi apa aja nak. Kamu mau jadi presiden atau rakyatnya, mau jadi direktur atau karyawannya, mau cewek, mau cowok, mau siapapun itu, kamu nyembah Allah, kita kumpul lagi kok di surganya Allah. Allah yang tolong kamu. Bapak nggak bisa apa-apa, serius. Bapak nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Allah sudah tolong kamu, selamat kamu. Nak. Iya, mungkin kamu belum tentu jadi konglomerat, mungkin kamu belum tentu punya jabatan tinggi. Tapi emang kita meninggal nggak ditanya jabatan dan kekuasaan, nggak ditanya saldonya berapa, nggak ditanya followersnya berapa, ya. Meskipun itu juga semua bisa jadi amal soleh, tapi nggak ditanya itu, ya. Maka itu jauh lebih baik daripada misalkan nih anak pertama showroom mobil, anak kedua perusahaan, anak ketiga apartemen. Nggak apa, yang penting kan ibu tetap ngerti ya. Ya. Tapi kita nggak pernah peduli ini anak mau nyembahnya apa, ibadahnya kayak gimana. Atau satu titipan, kita udah nitipin banyak. Bu, jadi orang kaya itu perlu ilmu loh, serius. Masalah keuangan tuh ada dua. Masalah keuangan tuh ada dua, yaitu ketika kita nggak punya duit, itu masalah keuangan. Masalah keuangan yang kedua, ketika kita kebanyakan duit, itu sama-sama perlu ilmu. Karena kalau kita nggak punya ilmu buat memanage uang yang banyak, kita bakal balik lagi ke masalah yang pertama. Kita bakal nggak punya duit lagi. Ya. Perkara warung aja Bu, warung. Kadang warung tuh ada yang jualan beras, telur, ada yang jualan tabung gas, jualan segala macam. Itu kan beda-beda sumbernya. Ini benar-benar tetangga, dia punya warung, semua keuntungan langsung dikumpulin, ditaruh di satu toples. Mau belanja, beli apa segala, ambil dari situ. Nggak jelas pembukuannya ini dari mana. Ya, ketahu-tahu ketika pengen belanja gas, nggak cukup, udah dipakai buat beli mie instan sama telur. Pengen belanja mie instan sama telur, nggak cukup, udah harus beli gas lagi. Harus benar-benar rapi, itu aja harus benar-benar rapi. Ini toples buat bisnis yang jualan gas, ini toples buat yang jualan sembako, ini toples masing-masing. Kalau misalkan yang laku banyaknya memang dari yang lagi jualan sembako, yang gas belum ada kebeli, ya nunggu itu laku dulu semua baru beli gas yang baru ketahuan, oh dari tiap toples keuntungannya segini, itu aja kudu rapi. Nah, nggak punya ilmunya, demi Allah dagang kayak gimana rugi terus, padahal nggak dicolong. Tapi kita nggak tahu untung berapa, yang dipakai berapa, jadi nggak punya batasan, beli belanja, ya. Dengan akhirnya dibedain toplesnya, oh ini keuntungannya beda, ini keuntungannya segini, berarti harus dipakai belanja segini. Oh ternyata keuntungannya cuma segini ya. Di tangan gede 1 juta, padahal ternyata keuntungan bersihnya cuma 100.000.
Kadang kita nggak sengaja jajan we 200 300, giliran belanja lagi kok kurang ya. Tahu-tahu barang habis, bangkrut, nggak jadi jualan. Itu aja ada ilmunya. Iya kan? Ya, apalagi ini ya, ya, daripada anak sok punya semuanya. Allah mau ngambil, kita nggak bisa ngurusnya, minus lagi. Ya. Bapaknya jungkir balik dulu ngumpulin. Ada yang demi ngumpulin 50 juta teh kerja setahun, ngabisinnya malam juga bisa. Ya, nggak punya ilmunya. Jadi ya itu yang penting. Ya, titipin. Akhirnya kita juga makanya ibu milih-milih sekolah karena supaya ini lingkungan. Dulu waktu saya masih, mohon maaf ya, di sekolah Katolik aja, kadang punten ya, kenapa akhirnya, mohon maaf, apalagi waktu itu memang zaman kerusuhan 98 ya, masih banyak isu-isu rasisme terhadap orang-orang Tionghoa, orang Chinese. Makanya memang akhirnya dimasukinnya teh sampai ada identik, karena ini teh sekolah orang Cina gitu ya, gitu kan. Sekarang mah alhamdulillah yang Chinese pada bisa masuk negeri yang kayak gitu. Dulu mah kan aduh terkotak-kotak pisan. Zaman saya dulu masih SD. Dan setelah ditanya lagi, karena itu nanti ngepek. Begitu lulus dia udah temenan sama itu teman-temannya, nanti ada yang punya pabrik pipa, ada yang punya pabrik ini. Itu penting banget jaringan relasi. Ketika kita terbiasa kiri kanannya memang orang yang terbiasa nggak punya duit dan ngutang wae, dia pengen maju, sekelilingnya tukang utang semua. Ya. Jadi nggak usah ngomongin agama ge. Ada orang-orang yang mikirin pengen jadi orang kaya, itu mikirin temenan sama siapa. Ya. Kita ngaji jadi sadar, oh ternyata nggak cuman kayak gitu. Kita temenan nggak cuman yang baik buat dunia kita, tapi baik bagi akhirat kita. Biasanya kita ketemu orang mikir, saya untung apa nih temenan sama dia? Ah, si eta mah loba hutang, jangan dideketin ya. Wah, si itu banyak duit, bapaknya punya jabatan, ah deketin. Jadi mikirnya teh mau temenan teh mikirnya saya untung apa? Sekarang setelah ngaji mikirnya kayak gini, saya kenal sama dia kan nggak kebetulan. Allah takdirin ketemu di umroh bareng misalkan, atau kita pindah keluar kota, tahu-tahu kita nggak milih, tahu-tahu tetangganya yang itu emang udah tinggal lebih lama di situ. Nah harusnya ini pikirin apa? Ya Allah, Allah takdirin saya kenal sama dia, saya dapat pahala apa ya dari kenal sama dia? Oh ternyata dia udah umur 30 lebih belum bisa ngaji. Alhamdulillah dulu mas saya diajar sama ibu saya sendiri. Oh berarti Allah mungkin pengen saya dapat pahala ngajar ngaji kali ya dari kenal sama yang kayak begitu. Jadi nggak serba, aduh ini aja. Punten ya, kita ngambil hikmah juga, karena ngaji itu yang bertambah dua. Satu nambah ilmu, dua nambah yakin. Ilmu, ibu nggak usah datang pengajian, di rumah aja pakai handphone bisa dapat ilmu. Asal ada kuota ya nggak? Kalau nggak ada kuota dulu orang baca buku tetap bisa dapat ilmu. Yakin ini dia yang mahal ya. Karena kalau ilmu kayaknya semua orang tahu, kayaknya semua maling tahu deh kalau misalkan nyuri itu nggak baik. Kayaknya semua koruptor tahu deh ya, korupsi itu tidak baik. Makanya seingat saya nggak pernah ada orang ditangkap oleh KPK ditanya, bapak kenapa nyolong? Oh nyuri duit rakyatnya nggak boleh, nggak ada yang jawab kayak gitu ya. Kayaknya semua yang selingkuh juga tahu deh kalau mengkhianati pasangan halal itu dosa ya, makanya sembunyi-sembunyi ya nggak ada yang update status ya. Dan nggak ada yang ketika digerebek anak istrinya datang ke hotel ketangkep basah, Papa kenapa kayak begini Pak? Dengan polos bari gagaro kepala. Oh tidur sama istri tetangga teh nggak boleh, menhayang nyamuk Bu. Tahu dia. Berarti yang kurang bukan ilmunya kan, yang kurang apa? Yakinnya. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, beliau tahu nggak kalau api panas? Masa iya nggak tahu? Naonnya kita nyala-nyala masuk ah? Nggak mungkin, tahu beliau.
Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, gak usah pakai api juga saya bisa mati. 1. 2, kalau kata Allah saya nggak akan mati, mau meteor, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, kata Allah nggak mati, jangankan mati sehelai rambut pun nggak akan jatuh demi Allah. 3, kalau saya udah lakuin untuk Allah, tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Maka bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Api jadikan dingin. Api dijadikan dingin oleh Allah untuk beliau, ya. Maka yang mahal kan yakinnya. Ya. Maka yuk kita izin mengambil hikmah, ya. Jadi kalau lagi kumpul sama keluarga, papi saya masih suka ngobrol sama kayak cici-cicinya. Saya manggilnya Oo, Ape, ya, bahasa orang Hokkien, bahasa orang Cina Hokkien. Dan kadang kan yang diobrolin, si ini kemana? Si ini kabarnya sekarang gimana? Jadi ternyata adalah salah satu teman mereka yang dari kecil udah kaya, terus juga kekayaannya diwariskan ke anak-anaknya. Begitu ngobrol, diceritain sama cicinya papi saya, belum lama ini ditemuin di kos-kosan murah pinggir jalan dalam keadaan sudah membusuk hampir 7 hari. Hah? Kan dia dulu kaya banget, sekarang juga masih kaya, bahkan perusahaannya yang nerusin anak-anaknya. Iya, betul. Tapi yang naruh si bapak kaya itu di situ anaknya. Loh kok bisa? Jadi setelah ngobrol, saya dapat kesimpulan, si bapak orang kaya yang dibiarin membusuk di kosan murah sama anak-anaknya ini, dari dulu selalu ngajarin kayak gini ke anak-anaknya. Nah, kalau kenal sama orang gak jadi duit, gak usah kenal, rugi, percuma. Nancep tuh ke hati anak-anaknya. Suatu saat si bapak, ya mohon maaf, udah sepuh, pipis aja harus pakai pispot, dipegangin, makan disuapin, gak jadi duit, perusahaan udah waris semua. Maka ngapain lagi saya ngurus kakek-kakek ini? Padahal itu bapak kandungnya sendiri. Akhirnya dari anak-anaknya nggak ada satupun yang mengurus. Terus kumaha, itu ada kosan murah cuma 700.000 sebulan. Nanti seminggu sekali gantian aja ART kita, pembantu kita jenguk di situ. Ketika akhirnya dijenguk, ya punten, udah pabalata, kencing juga ngegenang di, saking teka urus orang tua, kakek-kakek tinggal sendiri. Kira meninggal di situ.